Apa pengaruh bagi Indonesia dan dunia bila Bank Sentral China tidak lagi menggunakan target nilai tukar dolar? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Pada tanggal 19 Mei yang lalu, Direktur Institut Penelitian Keuangan Bank Rakyat China, Zhou Chengjun, menyatakan dalam globalisasi mata uang renminbi, China mungkin tidak dapat mengontrol nilai tukarnya, sehingga China pada akhirnya akan meninggalkan target nilai tukar yang ditentukan oleh preferensi, ekspektasi, dan transaksi renminbi. Apakah nantinya renminbi akan menjadi jangkar harga untuk mata uang negara lain? Bila demikian, ini adalah pisau tajam untuk menembus hegemoni dolar. Artinya, negara-negara yang mempunyai hubungan investasi dan perdagangan erat dengan China, mata uang mereka akan terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga mempercepat runtuhnya hegemoni Amerika Serikat. Dunia telah lama menderita bagaimana Amerika Serikat menuai kekayaan negara lain melalui hegemoni dolarnya, terutama negara-negara terbelakang atau berkembang seperti Indonesia, melalui depresiasi dan apresiasi berkala dolar Amerika Serikat. Contoh paling tipikal adalah panen negara-negara Amerika Latin, terutama Argentina di awal tahun 1980-an, ataupun krisis keuangan Asia Tenggara pada tahun 1997. Kekayaan negara kita dipanen oleh Amerika Serikat karena referensi kita adalah dolar Amerika Serikat. Tidak peduli apakah itu nilai tukar mengambang atau nilai tukar tetap. Menghadapi tindakan preman Amerika Serikat, Indonesia sebenarnya sangat rentan, terutama ketika kita memiliki masalah dengan mata uang dan pasar keuangan sendiri. Artinya, nilai tukar Indonesia berada di tangan kapitalis Amerika. Namun, untungnya, jika lebih banyak negara menggunakan mata uang China renminbi untuk menstabilkan nilai tukarnya, ini akan mempersulit Amerika Serikat untuk menjarah aset negara kita. Amerika Serikat secara berkala memanen kekayaan negara lain adalah bagian penting untuk mempertahankan hegemoninya. Mari kita sekelas mempelajari bagaimana Amerika Serikat menjarah aset negara lain setiap 5-10 tahun sekali. Pada awalnya Amerika Serikat akan memangkas suku bunga. Pelonggaran domestik, dolar mulai terdepresiasi dan sebagian besar dolar mengalir ke Amerika Latin untuk investasi. Mengapa depresiasi dolar akan mengalir keluar? Karena turunnya dolar Amerika Serikat berarti naiknya mata uang negara lain, sehingga Amerika Serikat ada peluang untuk arbitrase. Misalnya, 1 dolar bisa ditukar dengan 100 peso Argentina. Anda menginvestasikan 10.000 dolar Amerika Serikat di Argentina dan menukarnya dengan 1 juta peso. Peso Argentina akan terapresiasi terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi, 1 tahun kemudian mungkin naik menjadi 100 peso bisa ditukar dengan 2 dolar Amerika Serikat. Jadi, walaupun Anda tidak melakukan bisnis investasi apapun, tetapi 1 juta peso Anda dapat ditukar dengan 20.000 dolar. Maka, Anda akan cuan lebih dari 2 kali lipat tanpa usaha apapun. 10.000 dolar menjadi 20.000 dolar. Ini adalah arbitrase. Itulah sebabnya saat dolar turun akan mengalir ke negara lain di dunia. Semakin kuat mata uang suatu negara, semakin banyak dolar yang akan masuk ke negara tersebut. Itulah sebabnya naiknya harga rupiah akan menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia.
Seperti contoh Argentina tadi, yang telah menarik banyak investor asing dalam dolar Amerika. Uang ekstra ini secara alami akan meningkatkan kemakmuran ekonomi Argentina. Pada saat yang sama, datanglah inflasi, menyebabkan semua harga aset domestik Argentina mulai naik. Ketika semua harga aset, real estate, dan pasar saham di Argentina telah naik, menandakan ekonomi Argentina berada pada momen yang paling makmur. Itulah saatnya Amerika Serikat mulai menaikkan suku bunganya. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat berarti dolar Amerika mulai menguat dan menjadi lebih berharga. Akibatnya, banyak aset Argentina akan dijual, ditukar dengan dolar Amerika dan kembali ke Amerika Serikat. Sehingga menjadikan modal dolar Amerika Serikat adalah yang pertama menikmati arbitrasi nilai tukar dan menikmati buah kemakmuran ekonomi Argentina. Lalu, para kapitalis Amerika Serikat akan lari kembali ke Amerika Serikat dengan kekayaan yang baru diperoleh di Argentina. Akibatnya, Argentina yang menderita. Mereka tidak ada uang dalam sekejap, menyebabkan ekonomi domestik langsung runtuh dan harga berbagai aset juga anjlok. Untuk mengalihkan kemarahan rakyat Argentina, pemerintah Argentina sampai mengambil resiko untuk berperang melawan Inggris. Dan hasilnya Argentina dikalahkan. Kekalahan perang dengan Inggris membuat kondisi Argentina semakin parah. Harga berbagai aset domestik anjlok total. Pada saat ini, dolar Amerika kembali dan membeli semua aset Argentina dengan harga yang sangat rendah. Argentina akhirnya dicukur bulunya 2 kali oleh Amerika Serikat. Just FYI, Argentina adalah suatu negara maju dan kaya pada tahun 1970-an. Akibat ulah Amerika ini menjadikan Argentina sebagai negara berkembang hingga saat ini. Demikian pula ceritanya dengan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia yang dipanen pada tahun 1997. Alasan utama adalah bahwa mata uang negara kita sebenarnya tidak ada daya imunisasi terhadap dolar Amerika. Jika dolar ingin rupiah naik, rupiah akan naik. Dan jika dolar ingin rupiah jatuh, rupiah harus jatuh. Ditambah dengan pertukaran mata uang yang bebas, aset negara kita sebenarnya kayak milik Amerika Serikat. Hanya saja Amerika tidak memasukkannya ke dalam kantong mereka. Namun, mereka bisa mengambilnya setiap saat mereka inginkan. Tetapi jika kita memiliki nilai tukar yang kuat dan dapat mandiri, maka akan sangat sulit bagi Amerika untuk merampasnya. Misalnya pada tahun 1997, Hong Kong berhasil melawan serangan kapitalis Amerika Serikat George Soros hanya karena satu alasan, yaitu Hong Kong mempertahankan sistem nilai tukar terkait dan dolar Hong Kong tetap kuat terhadap dolar Amerika. Jika nilai tukar dolar Hong Kong tidak dapat dipertahankan, maka Hong Kong pasti runtuh saat itu. Contoh lainnya lagi, pada tahun 2016, Amerika Serikat mulai membidik aset China. Tetapi renminbi tidak dapat dikonversi secara bebas, mengakibatkan Amerika Serikat tidak berdaya. Akhirnya, dengan alasan arbitrase Laut Cina Selatan, Amerika Serikat mengutus 2 kapal induknya untuk menakuti China. Lalu, bagaimana reaksi China dalam menghadapi preman seperti ini? Apakah China langsung ketakutan? Sebaliknya, China langsung mengirim 4 armada utama dengan persenjataan paling canggih dan mutakhir berhadapan langsung dengan kapal induk Amerika. Pada akhirnya, kapal induk Amerika Serikat harus meninggalkan Laut Cina Selatan dengan tangan kosong. Lalu, inspirasi apa yang
bisa kita pelajari dari insiden ini. Jadi, bagaimana renminbi bisa menjadi jangkar mata uang negara lain? Bila renminbi itu sendiri tidak dapat dikonversi secara bebas, sebenarnya ada teori dalam ilmu ekonomi namanya segitiga mustahil atau the impossible triangle. Yang dimaksud dengan segitiga mustahil adalah tidak mungkin bagi suatu negara mewujudkan kebebasan arus modal, kemandirian kebijakan moneter, dan stabilitas nilai tukar pada saat yang bersamaan. Dengan kata lain, suatu negara hanya dapat memiliki dua dari mereka, tetapi tidak dapat memiliki tiga pada saat yang sama. Jadi, bagaimana situasi di China sekarang ini? Beijing akhirnya memutuskan untuk mencari independensi kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar. China melepaskan aliran modal yang bebas. Apa artinya ini? Jika likuidasi renminbi menjadi semakin baik, agregat ekonomi China akan melampaui Amerika Serikat semakin cepat. Ditambah dengan status China sebagai negara industri terbesar di dunia, secara otomatis akan menjadi jangkar mata uang negara lain. Negara lain seperti Indonesia memiliki lebih banyak opsi sehingga tidak mudah dibantai oleh Amerika Serikat semaunya lagi. Kebijakan China ini ibarat panah menancap jantungnya Joe Biden. Saking marahnya, Joe Biden mengatakan tidak akan membiarkan China menyalip Amerika Serikat selama masa jabatannya. Namun sayangnya, jika faktor apresiasi atau naiknya renminbi dipercepat, diperkirakan kemungkinan China menyalip Amerika Serikat akan semakin cepat. Tentu saja renminbi yang terapresiasi ditakdirkan menjadi proses yang sangat panjang. Dalam proses apresiasi atau naiknya renminbi, industri manufaktur kelas menengah dan bawahnya akan mengalami tekanan luar biasa. Akan tetapi, masa depan adalah apa yang bisa kita lihat dan sangat menjanjikan. Meskipun prosesnya sangat sulit, pendapatan banyak rakyat akan menurun, tekanan transformasi akan menyiksa banyak orang untuk waktu yang lama. Tetapi, apa lagi yang bisa dilakukan China? Jika Anda hanya berbaring dan tunggu dibantai oleh orang lain, konsekuensinya akan jauh lebih buruk. Nyeri pendek mungkin lebih baik daripada nyeri panjang. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!